Halo semuanya, selamat datang di channel Iban. Jadi di video kali ini kita akan ngecek lowongan kerja arsitektur di Jobstreet, baik itu konsultan maupun sebagai kontraktor. Buat teman-teman yang mungkin punya referensi di luar Jobstreet, teman-teman bisa komen di bawah, tapi gue biasanya di sini paling familiar dengan Jobstreet. Oke, sekarang kita langsung buka aja jobstreet.co.id-nya. Oke, kita udah masuk di sini. Sekarang kita cari untuk kata kuncinya adalah arsitek. Kita akan bahas yang ada gajinya ya, karena kalau misalkan yang nggak ada gaji itu menurut gue kurang seru untuk dibahas. Oke, yang pertama di sini yang munculnya adalah arsitek di Surabaya, CV Renon Property. By the way, ini gue nggak tahu sama sekali untuk untuk perusahaan-perusahaannya apa aja. Jadi di video ini pure untuk ngasih informasi buat teman-teman yang mau cari lowongan, bukan untuk menjatuhkan perusahaan-perusahaan yang sedang mencari lowongan. Oke, ini pertama dari CV Renon Property Emporio Architect Surabaya 5 juta sampai 7 juta ditayangkan 11 Juli. Mari kita lihat kualifikasinya. Pendidikan minimal S1 arsitektur, pengalaman minimal 5 tahun sebagai arsitek. 5 tahun, gajinya 7 juta. Menurut gue ini kurang worth it karena 5 tahun itu bukan waktu yang singkat, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah kerja 5 tahun dan masih di angka, anggaplah ini dapat langsung 7 juta, menurut gue agak sayang sebenarnya kalau misalnya udah 5 tahun tapi masih 7 juta. Ini balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Kemudian, menguasai software desain SketchUp, AutoCAD, Lumion, Photoshop, CorelDRAW, dan juga Revit. Oke. Memiliki skill presentasi dan komunikasi yang baik. Oke. Mampu membuat hasil sketsa dan desain konsep yang menarik, memiliki portfolio menarik, berjiwa inovatif, berwawasan luas, komunikatif, dan memiliki attitude yang baik. Mampu bekerja dalam target, bersedia ditempatkan di kantor Surabaya. Gua nggak tahu ya ini apakah gaji segini untuk di Surabaya itu termasuk good price atau enggak. Tapi kalau misalkan untuk di Jakarta, untuk pengalaman minimal 5 tahun ini menurut gue agak sayang sebenarnya. Karena kan jatuhnya teman-teman tuh nyari kerja ya investasi waktu ya teman. Ya berarti waktu muda teman-teman habis dengan gaji sekian contohnya. Ini kalau misalkan mentok di 7 juta ya menurut gue sih agak sayang sekali lagi. Kemudian dia ini nggak nyebutin benefitnya kerja di sini tuh apa ya. Dia cuma nyebutin kualifikasi, nggak ada benefitnya. Sepertinya bisa mempertimbangkan tempat lain. Oke, berikutnya. PT Rancang Resto Indonesia masih 8 jam yang lalu. Bandung, 3-5 juta. Oke, kualifikasi. Berpengalaman 1-5 tahun sebagai arsitek atau interior designer. 5 tahun gaji 5 juta. Menurut gue sih jangan deh. Usia maksimal 27 tahun. Mempunyai skill diantaranya SketchUp, 3D SketchUp, rendering, layout, AutoCAD, SketchUp, layout, landscape. Dapat diandalkan, komunikatif, dapat bekerja sama dengan tim, memiliki desain portfolio, memiliki sikap yang baik, pernah pengalaman mendesain restoran atau kafe, mempunyai laptop pribadi. Bahkan dia harus mempunyai laptop pribadi ya, nggak disediain komputer di sana. Dengan gaji sekian, memiliki laptop pribadi, ntar kalau laptopnya rusak, teman-teman harus beli lagi yang baru. Tanggung jawab, mengembangkan desain bersama senior arsitek, membuat konsep desain, membuat final produk yang sesuai dengan standar perusahaan. Ini kenapa ya kok dua perusahaan ini nggak nyebutin benefitnya ya? Padahal kalau misalkan disebut benefitnya kan pasti yang ngelamar juga pasti makin semangat ya. Lipo Karawaci Tbk, sayang nih nggak ada ini ya, nggak ada harganya. CGV juga nggak ada harga. Arsitek drafter interior, coba nih drafter 4-5 juta. Koordinasi untuk melakukan quality control, oke, pengecekan mutu, membuat gambar kerja detail, oke, menganalisa permasalahan gambar, membuat rencana jumlah input terkait produksi, ini kayak HPL berapa lembar, kemudian juga Excel-nya berapa biji, knop buat ini berapa biji, knop buat laci, dan sebagainya. AutoCAD, SketchUp, konstruksi interior, dia nggak ada ini ya, nggak ada minimal berapa tahun. Ada nih, sorry, dengan pengalaman minimal 1 tahun, ya kalau misalkan 1 tahun, teman-teman digaji 4 juta, atau kalau bisa mentok 5 juta sih masih oke sih. Kalau misalnya masih mentok 5 juta masih oke menurut gua. Kemudian coba kita cari lagi. Drafter dan pengawas lapangan 6-5 juta. Nih keuntungan, jenjang karir, fasilitas kerja, gaji yang kompetitif.
Ini fasilitas kerjanya dia nggak gitu ngejabarin. Contohnya misalkan ada motor kantor atau mobil kantor, itu sangat membantu sekali bagi pengawas lapangan. Gaji yang kompetitif, oke. Skill yang dimiliki, AutoCAD, SketchUp, 3D Max Archicad. 3D Max Archicad, ini kenapa nggak dipisah dah? Ini beda program by the way. Menguasai material bangunan, oke. Drafter, pengawas lapangan. Oh ya ampun, dia nih tuh nyari dua posisi tapi di satu iklan yang sama biar hemat kali ini bayar job streetnya. Capek deh. Oke, kita cari lagi bawah-bawah. 19 jam yang lalu, warung properti 3,5 sampai 4,9 juta. Pendidikan D3 S1 minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Ini udah mendapatkan gaji 5 juta, menurut gua kurang worth it. Wajib menguasai Lumion, menguasai gambar kerja bangunan furniture, memiliki pengetahuan material furniture, kreatif, inovatif, komunikatif, dapat bertanggung jawab, dan bekerja di bawah tekanan. Oke, kita lanjut dulu, cari lagi yang ada gajinya. Atelier Furniture Interior 4,5 sampai 9 juta. Coba kita lihat. Bonus insentif, oke, bonus karir, bonus education. Oke, mungkin dibayarin S2, nggak tahu nih bonus education itu apa ya. Job description, work with clients to design or renovate space to meet their standard, enhance function safety, bla bla bla, estimating production, rating new product, furniture design, rating interior design. Requirement, experience above 2 years. S1 degree, Furni Art, Architect, bla bla bla, Advanced 3D, Max, Photoshop, CS3, CS5, CS6. Ini kenapa harus ada begini dah? Harusnya bukan koma, ini atau ya. Lagi pula, ya intinya Photoshop lah, AutoCAD dan Rhinoceros. Microsoft Office, oke. Bullshit, preferred the candidate from reputable university with GPA above 3.5. Gila. 3,5 cok, 3,5. Apa namanya, IP-nya 3,5. Mungkin kalau misalnya IP 3,5 nih baru dapat mentok di 9 juta ya. Dengan experience-nya di atas 2 tahun. Ya oke lah kalau misalkan 2 tahun dapat mentok di 9 juta. Menurut gue oke. Oke, ini halaman pertama untuk arsitek. Sekarang coba kita cari desain interior. Kalau ada yang sama, ntar kita skip aja ya. Ini kayaknya ada sama. Ini Zenbu. House of Mozaru. Beatrice Quarter. Ini kalau nggak salah kayak restoran gitu dah. Gaji pokok, tunjangan, naik keuntungan kan ada nih. Kalau misalkan PT-PT gede kayak dia selalu nyebutin keuntungan deh. Gaji pokok, tunjangan, reimburse transport untuk operasional. Ya iyalah kalau nggak di-reimburse mati anjir. Bonus bila lulus training, lokasi office, kapuk, bla bla bla. Full job description. Ini produce konsep. Full-time contract. Required skill, AutoCAD, Photoshop, SketchUp, Microsoft Office is must. At least 4 years of working experience in corporate office interior design. Dedicated responsibility individual. 4 tahun ya. 4 tahun ini dia bisa nego-nego ke 10, menurut gua worth it. Design interior. Candidate at least 1 year of working experience is design interior. 1 year 5 jutaan oke lah. Coba required skill AutoCAD, 3D Max, SketchUp, Photoshop. Oke. 2D and 3D design to interior design for contractor. Ini kayak bikin shop drawing sama construction drawing. Oke, berikutnya sekarang kita cari kontraktor. Kontraktor interior. Gak ada ya. Kita carinya project manager. Project manager interior. Wah, McD lagi nyari nih McD. PT Rexo National Food. Project manager, sabar. Kita cari yang ada gajinya. Interior project sales manager 13 sampai 25 juta. Ya memang kalau sales sih bonusnya gede-gede ya. Ini senior interior designer juga. Project manager civil construction. Semoga ke interior ya. Kalau misalkan ke pondasi gue kurang ngerti mengenai gaji-gajinya berapa.
Project comparison for transport accommodation, medical benefit, performance bonus, memiliki kemampuan baik dalam civil engineering. MEP memiliki konsep dasar interior. Oh ya, ini kayaknya lebih ke interior teman-teman. Dapat membuat dengan baik RAB, kurva S, memiliki pengetahuan yang baik. Ada pengalaman minimal nggak? Minimal pengalaman. Menguasai, melaporkan, berkomunikasi, disiplin, konsen waktu. Oh, ini kayaknya nggak ada ininya deh. Kalau misalkan fresh grade bisa dapat 5, oke sih. Dia nggak nyebut ya, bener ya, ada minimal pengalaman berapa tahun. Oke, lanjut. Asisten project manager Semarang 4,5 sampai 6 juta. Pendidikan minimal D3, berpengalaman minimal 2 tahun. Membantu project manager, menerangkan gambar kerja, meneliti gambar kerja. Interior kontraktor project manager Hadi Karsa Cakra Mandiri 7,5 sampai 10,5. Minimal S1, pengalaman minimal 5 tahun sebagai manajer proyek di perusahaan kontraktor, proyek interior perkantoran, rumah tinggal, dan bangunan komersial. Dalam luar kota, menguasai ini, problem solving. Kemudian berikutnya di sini ada Bill of Quantity Manager. Ini pasti kurang lebih kayak estimator ya. Dan pasar Bali 7 sampai 9,8. Duties and responsibilities BOQ include item description, permeables, pricing of item, preparation of BQ. Ini kayak estimator sih benar. Project specific in master format, contract management, MOM. Dia kalau misalkan habis meeting dia selalu update bahas apa aja di meeting tersebut. Profit detail BQ. Knowledge interior. Red specific furniture element. Ini kayak misalkan HPL-nya melaminto hitam putih, kemudian juga bloom, ada soft closing atau enggak dan sebagainya. Understand project requirements, bla bla bla. Bachelor degree in any major university. Minimum 2 years of experience, same position. Office 3D drawing graphic, very good English, ability to work well under pressure. Minimum 3 years experience dengan harga 7 juta, so-so lah. Butchery, ini kalau salah Butchery tadi kita udah cari deh, belum ya? Tadi apa Zenbu ya? 10 sampai 14 juta, mengelola ruang lingkup sumber daya anggaran kualitas, mengatur koordinasi komunikasi dengan semua pihak, bagi intern, memantau memastikan kemajuan proyek pada semua pemangku kepentingan, shareholdernya ya. Eskalasikan masalah proyek, kelola harapan yang diterapkan. Usia maksimal 45, pendidikan desain interior, arsitektur atau teknik sipil, memiliki pengalaman kerja di bidang interior dan arsitektur minimal 3 tahun. Wow, that's pretty good. Hey, that's pretty good. Cakep sih ini, minimal 3 tahun. Kalau misalkan bisa dapat paling bawahnya rata kirinya 10 juta, oke sih. Menguasai gambar kerja arsitektur interior, mampu mengatur beberapa proyek sekaligus. AutoCAD, SketchUp, 3D Max, Office pasti. Memiliki semangat kerja, disiplin, tanggung jawab, mampu bekerja kritis, memiliki kemampuan organisasi, termasuk multitasking, manajemen waktu. Wah, ini oke sih. Kalau misalkan teman-teman udah ada pengalaman minimal 3 tahun, dapat rata kiri 10 juta, menurut gue oke sih. Teman-teman boleh cobain sih. Apa gue coba juga ya? Oke, jadi itu aja teman-teman untuk update mengenai cek lowongan kerjaan arsitek di tahun 2022, tepatnya bulan Juli. Ini kayaknya kurang lebih tuh kayak yang paling tinggi nih yang ini nih, yang Butchery ini. Gue belum ketemu sih yang di atasnya Butchery ini ada atau enggak sebagai kontraktor maupun konsultan. Tadi konsultan ya kebanyakan di bawah 10 lah. Oke, kalau misalkan ada yang pengen request video kayak apa bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang pengen komentar mengenai gaji ini juga bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang menarik gue akan bahas di podcast ataupun video-video lainnya. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.